Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini yang mau kita bahas itu adalah mengenai AMD Store MI yang udah banyak banget di request sama kalian semua nih ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan Store MI, gue mau ngejelasin dulu mengenai motherboard B450 yaitu chipset terbaru dari AMD untuk platform Ryzen-nya mereka. Tepatnya kali ini motherboard yang ada di gue itu ialah motherboard dari Asus yaitu TUF B450M Plus Gaming. Motherboard ini sesuai kodenya ada M-nya, berarti itu adalah micro ATX yang dimana ukurannya itu sedikit lebih kecil daripada motherboard ATX pada umumnya. Motherboard ini kalau kita bicara soal desainnya itu mirip banget dengan seri TUF sebelumnya yang udah sempat gua review, yaitu B360M Plus Gaming juga, yang memang itu adalah TUF Gaming Alliance juga, yang memiliki desain yang cukup sederhana di bagian portnya dan juga memiliki durability yang memang cukup baik. Motherboard ini memiliki 4 phase untuk CPU-nya, jadi gue nggak merekomendasikan ke kalian untuk menggunakan Ryzen 7 2700X untuk digunakan di motherboard ini, dikarenakan 2700X itu TDP-nya sangat besar. Sebenarnya bisa aja karena gue juga di sini menggunakan Ryzen 2700X, tapi memang agak cukup pas-pasan dan mungkin cuma bisa jalan di default aja. Tentu menggunakan 2700X akan sedikit menyiksa untuk motherboard ini, tapi gua sih menyarankan dan gua sangat merekomendasikan apabila kalian menggunakan setidaknya CPU 6 core-nya Ryzen seperti Ryzen 2600 atau Ryzen 2600X. Jadi apabila kalian mau menggunakan CPU AMD Ryzen 7 2700X atau mungkin kalian mau melakukan overclocking tingkat lanjut pada sebuah sistemnya Ryzen, gue sih menyarankan untuk menggunakan seri yang di atasnya TUF ini atau di atas B450M Plus Gaming seperti seri Strix yang punya Asus juga. Bicara mengenai chipset B450, chipset ini itu mendukung seluruh CPU Ryzen baik dari generasi pertama sampai generasi terakhir ya. Jadi kalian bisa menggunakan Ryzen 3 1200, 1300, 1300X sampai 1800X atau menggunakan Raven Ridge APU ataupun menggunakan Ryzen Pinnacle Ridge atau generasi kedua daripada Ryzen. Jadi kalian harusnya nggak perlu tanya-tanya lagi ini bisa pakai CPU ini itu atau enggak ya. Untuk I/O port di bagian belakang itu memang disediakan cukup standar-standar aja dan memang cukup pas-pasan, tapi untuk bagian dalamnya ini seperti port SATA itu port SATA-nya udah cukup lengkap dan bahkan udah tersedia USB 3.1 juga di dalam, USB 3 juga, dan M.2 di sini udah mendukung NVMe SSD dengan PCI Express kali 4. Untuk motherboard yang satu ini slot memorinya tersedia 4 slot memori atau 4 DIMM memori dengan konfigurasi dual channel. Untuk pengujian gue ini di sini gue menggunakan RAM dari tim T-Force 3200 MHz. Ini seri special edition karena tim ini berkolaborasi dengan TUF Gaming Alliance, jadi bentuknya memang ada aksen-aksen kuning hitamnya khas dari TUF Gaming. Di sini untuk rating 3200 MHz-nya berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sempurna pada motherboard B450M Plus Gaming ini. Karena untuk mengaktifkan XMP atau DOCP itu memang gua nggak mengalami masalah sama sekali. Nah mungkin segitu overview singkat dari gua mengenai motherboard B450M Plus Gaming TUF ini. Selanjutnya itu adalah apa yang memang benar-benar di highlight sama B450 atau chipset terbarunya AMD ini. Salah satu yang paling di highlight dari chipset terbarunya AMD yaitu B450 adalah B450 ini mendukung yang namanya Store MI, yang memang ini akan menjadi poin pembahasan utama pada video kali ini. Dan sebenarnya apa itu Store MI? Store MI adalah fitur yang dapat menggabungkan dua storage atau lebih beserta sistem cache pada sebuah storage, sehingga seluruh sistem bisa memiliki kecepatan storage yang berimbang. Bedanya Store MI dengan Intel Optane, dia menggunakan sistem bernama JBOD Array yang umumnya banyak digunakan pada sebuah sistem server dan learning machine yang lisensinya dulu sangat mahal. Berbeda dengan Optane yang menggunakan modul sebagai sebuah media cache aja. Intinya, Store MI mampu menggabungkan antara hard disk, SSD, dan RAM menjadi satu kesatuan storage. Untuk saat ini, Store MI itu bisa digunakan untuk chipset AMD dengan chipset B450, X470, dan juga X399 untuk Threadripper. Nah, untuk X399 ini kalian perlu mengupdate BIOS-nya terlebih dahulu apabila kalian mau mendapatkan fitur Store MI secara gratis. Tapi kalau kalian mau menggunakan Store MI dan chipsetnya itu nggak mendukung, itu sebenarnya kalian bisa menggunakannya juga tapi bayar. Bayarnya itu kalian harus beli yang namanya Fuse Drive untuk membeli lisensinya.
Nah, dan itu caranya agak sedikit lebih rumit daripada Store MI yang udah tersedia langsung di dalam motherboard. Lalu nih, pasti banyak banget pertanyaan yang bakalan muncul, kira-kira CPU apa aja yang bisa menggunakan Store MI? Jawabannya adalah semua CPU Ryzen dari generasi pertama sampai generasi terakhir itu semuanya bisa menggunakan yang namanya Store MI. Jadi di sini limitasinya itu bukan terdapat pada CPU, melainkan di sini limitasinya hanya terdapat pada chipset aja ya. Berbeda dengan Intel Optane yang dimana kalian harus menggunakan Intel Core i dulu, itu pun minimum generasi ke-7 beserta ada limitasi dari chipset juga. Chipsetnya itu minimum adalah Intel 200 series ya, mulai dari B250 sampai 300 series yaitu B360 dan Z370. Lalu kira-kira apa aja storage yang bisa kita gabungkan untuk menjadi suatu kesatuan yang namanya Store MI? Pertama itu kalian bisa menggabungkan yang namanya hard disk plus RAM kalian. Lalu kalian juga bisa menggabungkan hard disk plus SSD SATA kalian. Kalian juga bisa menggabungkan hard disk, SSD dan juga RAM kalian, dan bahkan kalian juga bisa menggabungkan antara SSD SATA, SSD NVMe beserta RAM kalian. Jadi seluruh storage apapun beserta memori RAM kalian itu bisa digabungkan menjadi Store MI. Jadi di sini udah kelihatan banget perbedaannya, dimana kalau kita ngelihat Intel Optane kita perlu yang namanya modul khusus bernama Intel Optane Memory, dan itu akselerasinya hanya mendukung untuk akselerasi SATA aja, nggak mendukung untuk NVMe SSD. Tapi kalau Store MI itu kalian bisa membuat akselerasi juga untuk sebuah NVMe SSD. Jadi kalau gua bicara sesuai pengalaman gua, kelebihan dari Store MI ini adalah pertama, yang itu tadi, ini Store MI nggak membutuhkan modul khusus seperti Intel Optane. Kedua, Store MI itu bisa digunakan untuk bootable drive atau non-bootable drive, di mana Intel Optane itu hanya bisa digunakan untuk bootable drive. Bootable drive itu apa? Bootable drive itu adalah storage yang memang digunakan untuk operating system. Nah, jadi Store MI ini bisa digunakan untuk storage yang digunakan untuk operating system ataupun nggak menggunakan operating system. Ibaratnya mungkin kalian punya storage itu isinya cuma game doang, tapi kalian mau kasih akselerasi, nah itu bisa di Store MI. Kalau di Intel Optane itu nggak bisa. Lalu yang ketiga juga itu yang sebelumnya udah gue sempet jelasin, bahwa Store MI ini bisa mengakselerasi seluruh storage, baik itu hard disk, SSD SATA ataupun SSD NVMe. Lalu bagaimana cara kerjanya dan cara menggunakan Store MI itu seperti apa sih bang gitu. Nah, untuk bootable drive itu gue menyarankan agar menginstal operating systemnya pada storage yang paling lambat. Apabila kalian sistemnya masih menggunakan hard disk dan kalian mau menggabungkan antara hard disk dan SSD, pastikan operating system kalian itu diinstal ke hard disk bukan ke SSD, karena yang mau diakselerasi tentu yang paling lambat. Jadi yang paling lambat ini membutuhkan bantuan dari SSD untuk digabungkan kecepatannya sehingga nanti seluruh sistem bisa berjalan lebih kencang. Lalu contohnya lagi, misalkan kalian mau menggabungkan antara SSD SATA dan juga SSD NVMe. Kita udah tahu kalau SSD NVMe itu udah pasti lebih kencang daripada SSD SATA. Otomatis operating system itu dipastikan harus diinstal ke SSD SATA, karena SSD SATA membutuhkan bantuan dari storage yang lebih kencang. Untuk instalasinya sebenarnya sangat mudah, karena kalian tinggal download aja di websitenya AMD atau search aja di Google download AMD Store MI gitu. Lalu setelah itu install seperti layaknya instalasi driver pada umumnya lah, yang tinggal next doang. Setelah itu nanti sistem akan merestart. Setelah restart, lalu selanjutnya kalian buka yang namanya Store MI, lalu di situ pilih mau bootable atau non bootable drive. Lalu sistem akan memproses penggabungan dua storage atau lebih. Setelah itu sistem akan restart dan sistem akan mulai secara otomatis beradaptasi terlebih dahulu. Untuk memastikan bisa buka kembali Store MI-nya. Penggunaan memori RAM sebesar 2 GB sebagai cache ini mirip seperti RAM disk. Akan tetapi memiliki kadar resiko yang sangat minim karena kita bisa on off kapanpun kita mau tanpa perlu khawatir data hilang dan sebagainya. Seperti yang gue jelasin di awal sebelumnya, sifat dari Store MI ini adalah penggabungan antara dua storage atau lebih ya. Jadi memang si Store MI ini akan memilih kapan dia harus menggunakan tier storage yang kencang kecepatannya dan kapan si Store MI ini harus memilih tier storage yang kecepatannya lambat sesuai kebutuhan kalian. Jadi kalau kita lihat hasil benchmarknya emang nggak menunjukkan konsistensi untuk read dan write-nya. Di sini gue menggunakan SSD M.2 SATA dan hard disk biasa aja tanpa cache dari RAM. Jadi harusnya kalau pakai NVMe SSD bisa dipastikan akan lebih cepat dari ini. Jadi berbeda dengan Optane yang akan kelihatan kenceng ketika datanya sering dibuka berulang kali.
Namun, apabila kalian mengaktifkan cache RAM 2 GB, maka hasilnya akan lebih konsisten. Kecepatan read tentu menjadi naik berkali-kali lipat karena cache dari kecepatan RAM itu emang sangat ngebut. Sebenarnya ini jadi cukup bagus buat orang-orang yang belum memiliki SSD tapi mau ngerasain booting kenceng itu seperti apa tanpa menggunakan SSD sama sekali. Jadi hanya hard disk aja tapi bisa ngerasain load cepat, booting cepat hanya dengan menggabungkan antara hard disk dan juga cache dari RAM kalian. Tentunya RAM ini akan dipangkas ya sebesar 2 GB, jadi pastikan sistem kalian memiliki kapasitas RAM yang cukup. Tapi tentu Store MI itu akan lebih optimal apabila kalian menggabungkan antara SSD dan hard disk ketimbang kalian menggunakan hard disk plus memori RAM aja. Oh ya, untuk kapasitas storage, apabila kalian menggunakan Store MI itu kedua storage kalian akan tergabung menjadi satu partisi, alias kapasitasnya juga menjadi tambah besar. Contohnya misalkan seperti gua ini, gua menggunakan SSD 250 GB dan juga hard disk 1 TB. Maka setelah dijadikan Store MI, itu partisinya akan menjadi 1,2 TB. Ya nggak sampai 1,2 TB sih, sekitar 1,1-an. Karena kan hard disk 1 TB itu sebenarnya cuma sekitar 900 GB-an dan SSD 250 GB itu sebenarnya cuma sekitar 200 GB-an. Jadi setelah digabungkan memang hanya sekitar 1,1 TB. Intinya mereka itu kapasitasnya bergabung dan menjadi tambah besar ya. Dan kalian itu nggak bisa bikin partisi lagi kalau kalian menggunakan Store MI. Lalu kalau kita bicarain soal kecepatan booting nih ya. Kecepatan booting sebenarnya ini udah cepet banget bootingnya. Tapi di sini saat proses masuk ke booting Windows itu kita harus melewati yang namanya UEFI Store MI dulu. Jadi setelah masuk ke BIOS itu kalian harus masuk lagi ke UEFI-nya Store MI. Dan di situ yang bikin sebenarnya bootingnya jadi kelihatan agak lambat. Sebenarnya bootingnya itu udah kencang banget, cuma beberapa detik aja itu udah masuk ke OS. Kalau kita tadi udah tahu kelebihan dari Store MI itu apa, sekarang ini adalah soal kekurangannya. Kekurangan dari Store MI ini sebenarnya adalah mengenai read dan write-nya yang memang cukup random dan kurang konsisten. Jadi kalau kita ngelihat benchmark-nya tadi, itu dia berbeda banget sama Intel Optane yang biasanya Optane itu kalau diulang-ulang semakin kenceng. Tapi kalau Store MI ini dia cukup random, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Karena Store MI ini memang sifatnya bukan akselerasi cache doang, tapi dia memanfaatkan dan seperti punya cara berpikir kapan dia harus kenceng dan kapan dia harus lambat. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kekurangan ini bukan menjadi deal breaker pada sebuah sistem dengan Store MI. Lalu kekurangan yang kedua, ini kekurangan yang terakhir adalah apabila kalian udah menggunakan Store MI dan kalian itu mau install ulang OS kalian, itu kalian perlu clean up dulu storage kalian menggunakan diskpart dari Windows ya. Caranya Google aja sendiri. Tapi kalau kalian baru install Store MI, kalian nggak perlu melakukan cara itu. Dan ini kedua kekurangan ini bukan menjadi hal yang paling yang paling menjadi deal breaker untuk menggunakan Store MI atau enggak ya, karena menurut gua Store MI ini adalah inovasi yang sangat-sangat menarik dan cukup efektif untuk digunakan di kalangan-kalangan user kita semua ini gitu. Dan mungkin juga kalau gua menggunakan X470 atau gua upgrade ke X470, mungkin storage gua juga kayaknya bakalan dijadiin Store MI juga, biar hard disk gue ini jadi ikutan kencang. Tapi itu kan semuanya menurut gua. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gatek. Merchandise belum ada jadi nggak usah dipromoin. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.